Hai, Shalom. Saya Elizabeth Asane. Kali ini saya akan membagikan buat kalian cara penggunaan Perjanjian Baru Interlinear dan konkordansi Perjanjian Baru karya Hasan Sutanto dalam nafsir firman Tuhan. Sebelum kita lanjut di dalam penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai penggunaan PBIK, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan boleh tuntun kami, dan pada saat ini kami akan belajar, hamba-Mu sendiri akan menjelaskan mengenai penggunaan PBIK bagi teman-teman. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, agar dalam penjelasan ini boleh bermanfaat juga buat teman-teman, sehingga teman-teman boleh mengerti, memahami, dan mereka belum memperoleh pengetahuan yang baru, supaya ke depan mereka boleh menafsir firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan berikan bagi mereka lewat pengetahuan hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, dalam menafsir firman Tuhan, maka kita perlu untuk menyiapkan beberapa hal, seperti yang pertama ada Alkitab. Di sini saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Dan yang kedua, kita perlu menyiapkan interlinear. Yang ketiga, kita perlu menyiapkan konkordansi. Dan dalam konkordansi ada di sana yang namanya gramcord atau tabel. Dan tabel ini digunakan untuk menafsir firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya pakai kali ini terdapat dalam surat Titus pasal 1 ayat 9. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita bersama-sama dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya." Demikianlah firman Tuhan dari Titus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Ya, dalam ayat 9 ini, saya akan menyoroti satu kata, yaitu menasihati. Kata menasihati dalam bahasa Yunani adalah parakalein, yang mempunyai arti harafiah, yaitu menasihati. Dalam hal ini kita perlu melihat dengan baik nomor lema dan juga parsing. Teman-teman boleh melihat nomor lema yang saya lingkari, yaitu P67. Jadi di sini kita akan menggunakan interlinear jilid 2 untuk melihat pengertian kata parakalein. Kata parakalein sendiri berasal dari kata dasar parakaleo. Kata ini dipakai dalam Alkitab sebanyak 109 kali dan mempunyai pengertian yaitu menasihati, menegur, memohon, dan mendesak. Kemudian kita akan lanjut untuk melihat parsing. Ini yang disebut parsing, yaitu V-pan. Yang saya lingkari warna merah ini, teman-teman boleh lihat. Di sini kita akan melihat gramcord. Ya, teman-teman boleh lihat. V artinya verb, yaitu kata kerja. Dan P artinya present, yang menyatakan waktu sekarang. Dan aktif artinya tetap atau harus dilakukan secara terus-menerus, dan N artinya infinitif, yaitu makna yang melengkapi kata kerja. Jadi teman-teman, dari kata parakalein sendiri yang berarti menasihati mempunyai makna bahwa Rasul Paulus sedang menyatakan isi hatinya kepada Titus bahwa inilah nasihat yang harus dilaksanakan, disampaikan secara terus-menerus kepada setiap orang-orang percaya. Jadi demikian penjelasan saya mengenai penggunaan interlinear dan
konkordansi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menafsir Alkitab. Terima kasih. Shalom. Bye-bye.